Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Materi yang nantinya akan kita pelajari terkait dengan perhitungan pendapatan nasional setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian, kemudian jenis-jenis perhitungan PDB, kemudian apa saja komponen-komponen yang ada pada PDB, dan yang keempat adalah perbedaan antara PDB real dengan PDB nominal. Sebelum kita membahas jauh terkait dengan pendapatan nasional dan apa dampaknya terhadap perekonomian, pada slide ini kita akan diberikan informasi terkait ketika Anda lulus nanti, ya, ketika Anda lulus nanti, apa yang ingin Anda lakukan. Tentu saja ketika kita bicara makroekonomi, ya, pekerjaan itu akan sangat bersinggungan dengan kondisi perekonomian negara. Apa yang saling terkait di sini? Bisa kita lihat di situ adalah ketika kondisi perekonomian suatu negara itu meningkat atau bagus, maka secara otomatis akan banyak perusahaan menambah produksi barang dan jasa. Kenapa? Karena ketika kondisi perekonomian negara itu meningkat, maka secara otomatis pendapatan masing-masing orang yang ada di suatu negara itu pasti akan meningkat. Ketika pendapatan seseorang itu meningkat, tentu saja kebutuhan konsumsi atau tindakan konsumsinya juga pasti akan meningkat. Efeknya apa? Ketika konsumsinya itu meningkat, maka di sini perusahaan harus juga mampu meningkatkan produksi barang dan jasanya. Kemudian ketika perusahaan mulai meningkatkan produksi barang dan jasanya, efek yang selanjutnya didapat adalah tentu saja ketika perusahaan itu memproduksi semakin banyak barang dan jasa, mereka juga perlu tenaga kerja. Dengan semakin meningkatnya barang dan jasa, maka secara otomatis banyak dibutuhkan tenaga kerja, sehingga mau tidak mau perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa peningkatan barang dan jasa itu mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan itu meningkat, tentu saja pekerjaan itu akan mudah ditemukan. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian negara itu menurun, salah satu indikator perekonomian negara menurun itu adalah katakanlah pendapatan masing-masing individu itu mengalami penurunan. Ketika pendapatan masing-masing individu mengalami penurunan, tentu saja mereka agak sedikit mengurangi tingkat konsumsinya. Ketika individu itu mengurangi tingkat konsumsinya, maka barang dan jasa yang diminta juga pasti akan berkurang. Sehingga efeknya perusahaan juga pasti akan mengurangi produksi barang dan jasa. Ketika perusahaan mulai mengurangi produksi barang dan jasa, tentu saja lapangan pekerjaan yang semula terbuka luas itu lama-kelamaan pasti akan menurun karena perusahaan pasti harus mengefisiensikan tenaga kerja yang ada. Sehingga lapangan pekerjaan itu pasti menurun. Ketika lapangan pekerjaan itu menurun, tentu saja nanti pekerjaan akan sulit ditemukan bagi para lulusan. Ini setidaknya ketika kita berbicara terkait bagaimana setelah Anda lulus nanti. Harapannya adalah perekonomian di negara Anda atau di masing-masing daerah atau kota yang Anda tinggali itu akan meningkat. Karena nanti berdampak pada pekerjaan yang mudah ditemukan. Sebelum lebih jauh terkait dengan pendapatan nasional, tentu saja ketika kita bicara makroekonomi, tentu akan disinggungkan dengan materi mikroekonomi. Ada hal yang mendasar yang membedakan antara ketika kita bicara mikroekonomi dan makroekonomi. Ketika kita bicara mikroekonomi, di situ dikatakan adalah mikroekonomi itu adalah studi yang membahas bagaimana individu rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lainnya.
Sehingga ketika kita bicara mikroekonomi, kita akan bicara terkait dengan perilaku individu dalam rumah tangga dan perusahaan. Jadi ketika kita bicara individu rumah tangga, berarti kita akan belajar di mikroekonomi itu bagaimana masing-masing individu itu mampu mencapai kepuasan yang maksimum. Gimana caranya supaya individu itu mampu mengkonsumsi secara maksimum sehingga kepuasannya maksimum. Kemudian ketika kita bicara mikroekonomi dikaitkan dengan perusahaan, maka di sini kita akan bicara bagaimana perusahaan itu bisa mencapai laba yang optimum nantinya. Supaya individu itu bisa mencapai kepuasannya maksimum, kemudian perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimum, tentu saja mereka melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Di situ kita mempelajari di ilmu mikroekonomi. Sedangkan ketika kita bicara makroekonomi, di situ dikatakan makroekonomi adalah studi yang membahas ekonomi secara keseluruhan, termasuk mengenai inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan. Jadi ketika kita bicara makroekonomi, kita akan bilang bahwa ilmu makroekonomi itu adalah ilmu yang global, mempelajari tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu atau perusahaan saja, tapi dilihat dari segi aspek yang jauh lebih luas. Katakanlah kita berbicara negara, tidak berbicara individu lagi atau perusahaan, satu perusahaan saja. Di makroekonomi itu kita akan bicara banyak individu yang ada di suatu negara dan juga bicara banyak perusahaan yang ada di suatu negara. Gimana caranya negara itu bisa terus meningkat pertumbuhan ekonominya, di mana nantinya supaya negara itu terhindar dari inflasi yang begitu tinggi, terhindar dari pengangguran. Itu yang kita pelajari dalam makroekonomi. Sekarang kita akan masuk ke poin pembahasan yang di bab ini, yaitu adalah pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian. Di sini dikatakan di dalam perekonomian secara keseluruhan, yaitu kita melihat dari sudut pandang makro secara global keseluruhan, pendapatan itu harus sama dengan pengeluaran. Mengapa demikian? Sebenarnya ketika kita bicara ini, kita sama saja katakanlah seperti belajar pengantar akuntansi, di mana antara debit dan kredit itu harus sama supaya ada keseimbangan. Demikian di dalam makroekonomi, ya, pendapatan dan pengeluaran di dalam suatu negara itu harus sama. Katakanlah pendapatannya itu sebanyak 10 juta, maka selayaknya pengeluaran itu juga harus 10 juta juga. Mengapa demikian? Untuk menjawab ini, kita bisa menjelaskan di slide berikutnya. Pendapatan dan pengeluaran itu harus selalu sama atau berimbang, itu bisa dijelaskan di diagram aliran sirkuler ini. Bagaimana cara penjelasannya? Kita bisa berangkat dari perusahaan ataupun rumah tangga. Katakanlah kita berangkat dari perusahaan. Perusahaan itu fungsi utamanya atau tugas utamanya adalah dia harus bisa membuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau konsumen. Jadi tugasnya perusahaan itu adalah menciptakan barang atau jasa yang nantinya dibeli oleh konsumen atau rumah tangga. Sedangkan konsumen itu katakanlah dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari mana dia memenuhi kebutuhan hidupnya? Yaitu dengan cara membeli. Membeli apa? Barang dan jasa. Barang dan jasa dari siapa ya? Yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian rumah tangga sendiri untuk membeli barang dan jasa tersebut, ya, dia harus mempunyai pendapatan. Bagaimana caranya rumah tangga atau individu itu mendapatkan pendapatan? Katakanlah kalau kita bicara tenaga kerja, mereka bisa dengan bekerja di suatu instansi, perusahaan, atau lainnya. Tetapi ketika individu atau rumah tangga itu hanya memiliki tanah, maka dia bisa menyewakannya kepada katakanlah perusahaan yang ingin mendirikan pabrik dan segala macamnya. Tetapi ketika individu itu atau rumah tangga itu tidak mempunyai tenaga kerja, atau tidak ingin menjadi tenaga kerja atau tidak punya tanah, maka mereka katakanlah mereka punya modal.
Ketika mereka punya modal, maka mereka biasanya bisa menginvestasikan modal yang dia punya untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, ketersediaan tenaga kerja, tanah, dan modal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menciptakan barang-barang dan jasa tadi. Oleh sebab itu, tenaga kerja, tanah, modal itu merupakan faktor-faktor produksi untuk membuat barang dan jasa. Nah, dari hubungan ini bisa kita pastikan, katakanlah ketika perusahaan itu menghabiskan uang katakanlah sekitar 10 juta untuk menciptakan barang dan jasa, maka secara otomatis ketika kita bicara makroekonomi, ya, harapannya adalah rumah tangga atau konsumen ataupun individu itu juga nanti mengeluarkan uang sebesar itu, karena nanti uang tersebut akan muter dari perusahaan, diciptakan barang dan jasa, kemudian barang dan jasa itu dibeli oleh konsumen. Konsumen untuk bisa membeli atau mendapatkan barang dan jasa itu mereka harus katakanlah bekerja. Kalau nggak gitu mereka harus punya tanah supaya nanti disewakan atau punya modal untuk diinvestasikan. Karena hasil dari menyewakan tanah, menginvestasikan modalnya atau bekerja, mereka dapat uang yang nanti bisa dibeli untuk kebutuhan mereka, beli barang dan jasa dari perusahaan. Nah, dari aliran sirkuler ini bisa dikatakan sehingga apa yang dikeluarkan dalam makroekonomi, ya, apa yang sudah dikeluarkan di makroekonomi itu seharusnya sama seperti apa yang nantinya bakal didapat. Sehingga katakanlah ketika perusahaan mengeluarkan biaya 10 juta, maka besar kemungkinan rumah tangga ataupun individu juga akan mengeluarkan uang sebanyak 10 juta untuk membeli barang dan jasa yang sudah diciptakan oleh perusahaan. Maka di sini nanti keseimbangan itu pasti akan muncul. Nah, kemudian ketika kita bicara PDB, bagaimana perhitungannya? Kenapa kita cukup penting untuk membahas PDB? Nah, ketika kita bicara PDB, PDB itu adalah produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini adalah nilai pasar dari suatu barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode tertentu. Nah, jadi kalau kita bicara PDB, itu adalah kita akan bicara terkait, katakanlah kita bicara PDB Indonesia. Berarti kita akan berusaha untuk menghitung nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia selama periode tertentu. Katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu akan dijumlahkan semuanya, kemudian dikumpulkan nilainya, dan itu nanti kita sebut dengan besaran PDB. PDB memasukkan secara bersamaan berbagai jenis barang ke dalam satu perhitungan aktivitas ekonomi dengan menggunakan harga pasar. Jadi dengan adanya PDB itu, sebenarnya PDB itu bisa digunakan sebagai patokan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu meningkat jika PDB-nya itu dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu mengalami peningkatan. Tapi dikatakan katakanlah pertumbuhan ekonominya turun. Kenapa kok bisa turun? Biasanya orang akan melihat dari data PDB-nya. Kalau PDB-nya katakanlah di tahun 2020 ada 10 triliun, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 9 triliun, itu bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu pasti akan turun. Nah, kemudian PDB juga dihitung menggunakan harga pasar. Harga pasar itu yang seperti apa? Harga pasar dihitung menggunakan sejumlah uang yang tersedia dan dibayarkan oleh orang-orang untuk membeli barang yang berbeda-beda. Jadi harga pasar itu adalah besaran uang yang yang bersedia dikeluarkan oleh para rumah tangga, individu, atau perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang ingin dikonsumsinya. Nah, beberapa produk yang tidak dapat dimasukkan ke dalam periode PDB. Jadi tidak semua barang, tidak semua barang, katakan kita ingin menghitung PDB Indonesia. Tidak semua barang dan jasa yang ada di Indonesia itu bisa secara otomatis masuk dalam perhitungan PDB.
Nah, contohnya apa? Barang-barang yang tidak bisa masuk dalam perhitungan PDB, katakanlah barang ilegal atau produk yang dikonsumsi sendiri tanpa melalui pasar. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Katakanlah ketika kita berbicara terkait kata tanaman sayur bayam. Nah, sayur bayam itu bisa berkontribusi kepada PDB atau juga tidak bisa berkontribusi kepada PDB. Nah, sayur bayam yang seperti apa? Bayam yang seperti apa yang dia dianggap berkontribusi terhadap PDB? Katakanlah Anda sebagai petani bayam, kemudian nanti Anda menjualnya ke pasar. Maka secara otomatis ketika bayam Anda laku di pasar, maka itu akan berkontribusi kepada peningkatan PDB yang ada di Indonesia. Akan tetapi, bayam itu juga tidak bisa dianggap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika apa? Tidak berkontribusi terhadap PDB. Ketika apa? Katakanlah Anda menanam bayam, tetapi nanti setelah waktunya panen, Anda ambil sendiri dan Anda konsumsi sendiri. Itu tidak akan punya kontribusi terhadap PDB. Nah, itu ketika kita bicara barang. Jasa juga demikian. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Katakanlah dalam dunia kerja Anda berpartner dengan teman Anda, katakanlah dia pengusaha laundry. Nah, Anda berpartner atau Anda berteman. Nah, ketika Anda melondri pakaian Anda kepada partner atau teman Anda, maka itu dikatakan Anda berkontribusi terhadap PDB. Nah, tetapi suatu ketika, katakanlah teman partner Anda itu nanti menikah dengan Anda. Nah, secara otomatis ketika Anda ingin mencuci baju atau melondri pakaian, ya, karena Anda sudah bukan berhubungan partner lagi, ya, tapi Anda katakanlah sudah suami istri, maka secara otomatis ketika setiap kali Anda mencuci pakaian, itu tidak akan ada kontribusinya terhadap peningkatan PDB yang ada di negara Anda. Nah, kemudian barang apa saja yang bisa masuk dalam perhitungan PDB selain tadi kita terangkan. Nah, yang bisa masuk dalam perhitungan PDB itu adalah barang akhir ya, bukan barang pertengahan. Jadi katakanlah ketika Anda sebagai perusahaan burger ya, maka yang dinilai yang memberi pemasukan terhadap PDB itu bukan dagingnya, bukan rotinya, bukan sausnya. Ketika masih tidak di dalam bentuk akhir yaitu burger. Jadi yang dinilai sebagai pemasukannya ketika Anda pengusaha burger yaitu ya burgernya. Bukan saat Anda membeli atau menjual dagingnya saja, bukan pada saat Anda menjual rotinya saja, tidak seperti itu. Tapi adalah hasil akhirnya atau barang akhirnya. Kemudian PDB itu barang apa saja yang dimasukkan? Nah, barang yang dimasukkan pada PDB itu adalah barang yang baru, ya. Jadi katakanlah kita sama-sama membeli mobil. Nah, ketika kita membeli mobil itu ada artian kita memberikan kontribusi kepada PDB. Tapi mobil yang seperti apa yang memberikan kontribusi kepada PDB? Yang memberikan kontribusi itu adalah barang yang kita beli dalam bentuk baru. Katakanlah Anda beli mobil baru dan saya membeli mobil bekas. Maka yang dianggap, walaupun kita sama-sama baru membeli mobil, yang dianggap berkontribusi terhadap PDB itu adalah Anda, karena Anda membeli mobil baru, sedangkan saya membeli mobil bekas. Jadi PDB itu hanya mencatat barang-barang yang dibeli dalam keadaan baru atau saat ini. Kemudian perhitungan PDB ya, PDB itu dihitung tergantung dari barang tersebut dihasilkan di negara mana. Nah, jadi ketika kita bicara PDB, katakanlah kita bicara PDB Indonesia, maka barang dan jasa yang ada di Indonesia saja yang dihitung. Terlepas katakanlah itu diproduksi oleh orang asing ataupun orang dalam negeri atau orang pribuminya sendiri. Ya, katakanlah berarti ketika kita bicara Indonesia, katakanlah ada Chevron masuk, ada perusahaan asing masuk. Ketika mereka berproduksi di Indonesia, maka secara otomatis itu juga akan membantu meningkatkan PDB Indonesia. Ya. Jadi
ketika kita bicara PDB, barang yang seperti apa yang bisa dihitung, yaitu barang-barang yang memang diproduksi di suatu negara tersebut, katakanlah di Indonesia. Ketika menghitung PDB Indonesia, berarti kita akan menghitung seluruh barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Baik itu diproduksi oleh orang dalam negeri, oleh orang pribuminya sendiri, atau oleh orang asing. Itu akan masuk dalam perhitungan PDB. Untuk mengukur pendapatan nasional, tentu saja tidak hanya bisa diukur lewat PDB, tetapi bisa juga diukur oleh metode-metode lain atau ukuran-ukuran lain. Apa saja yang bisa digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, kita akan bahas pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas produk nasional bruto atau PNB. Bahasa aslinya kita bisa sebut Gross National Product. Nah, PNB itu adalah total pendapatan yang diperoleh dari penduduk tetap suatu negara. Ya, jadi apa yang membedakan dengan perhitungan sebelumnya? Ya, yang membedakan PDB dengan PNB, produk nasional bruto itu dihitung hanya barang dan jasa atau total pendapatan dari penduduk yang ada atau penduduk asli dari negara tersebut. Ya, kalau yang awal tadi kita menghitung PDB itu kita hitung banyaknya barang dan jasa yang bisa diproduksi di suatu negara, entah itu nanti diproduksi oleh orang asing atau penduduk asli. Nah, tetapi kalau PNB itu hanya menghitung total pendapatan yang diperoleh oleh penduduk asli yang ada di suatu negara tersebut. PNB memasukkan pendapatan warga negara yang dihasilkan di luar negeri dan tidak memasukkan pendapatan dari warga asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, jadi di sini diperjelas untuk menghitung PNB, katakanlah kita ingin menghitung PNB Indonesia, maka nanti yang bisa dimasukkan dalam perhitungan PNB ini adalah khusus warga negara Indonesia. Entah dia yang bekerja di Indonesia ataupun dia yang bekerja di luar negeri. Selama dia berpaspor Indonesia, maka pendapatannya itu nanti bisa dihitung lewat produk nasional bruto. Sedangkan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia atau perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia itu tidak dapat dimasukkan perhitungannya dalam PNB. Nah, jadi itu yang membedakan antara PDB dengan PNB. PNB hanya menghitung pendapatan khusus warga negara yang bersangkutan, baik dia bekerja di dalam negeri ataupun bekerja di luar negeri. Nah, itu adalah contoh produk nasional bruto serta perhitungannya. Kemudian ada lagi cara menghitung pendapatan nasional itu bisa kita lakukan lewat namanya produk nasional neto atau net national product. Nah, PNN ini adalah total pendapatan warga suatu negara dikurangi kerugian dan penyusutan. Nah, kemudian di sini dijelaskan depresiasi adalah keausan stok peralatan seperti truk yang berkarat dan komponen model lama, komputer-komputer model lama yang usang katakanlah. Jadi ketika kita bicara PNN ya, kita akan menghitung pendapatan nasional tetapi sesudah dikurangi dengan yang namanya penyusutan. Nah, contohnya kayak gimana? Katakanlah ketika kita ingin menghitung PNN. Nah, mobil yang kita beli itu tentu saja katakanlah ketika itu mobil baru dia akan masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Akan tetapi ketika tiap tahunnya jelas pasti akan berubah kontribusinya terhadap
perhitungan produk nasional neto. Karena apa? Karena di PNN ini kita memperhatikan yang namanya kerugian dari penyusutan. Jadi barang yang ada itu nilainya bukan semakin lama semakin tinggi atau semakin lama konstan atau tetap, tapi biasanya punya kecenderungan menyusut. Karena menyusut aus seperti tadi katakan truk itu pasti akan berkarat, tentu saja nilainya pasti akan turun. Nah, itu adalah contoh perhitungan dari produk nasional neto. Nah, kemudian ada pendapatan nasional atau national income di sini. Pendapatan nasional itu adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara dalam produksi barang dan jasa. Ya, PN ini hampir identik dengan produk nasional bruto. Yang membedakan mungkin adalah deskripsi statistik yang muncul nantinya. Ya, jadi kalau kita bicara pendapatan nasional itu kita pasti akan menghitung semua pendapatan yang dimiliki oleh warga negara yang ada di suatu negara, baik dia produksi barang ataupun jasa. Ya, hampir sama modelnya seperti PNB tadi, cuma cara melihatnya atau mendeskripsikannya itu mungkin agak sedikit beda. Kemudian di sini ada pendapatan perseorangan atau kita sebut dengan personal income. Pendapatan perseorangan ini adalah merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan bisnis non korporat ya. Jadi ketika kita bicara pendapatan perseorangan yang dihitung nanti hanya pendapatan rumah tangga atau individu serta bisnis non korporat. Nah, pendapatan nasional tidak memasukkan laba ditahan. Ya, jadi di sini ketika kita menghitung pendapatan nasional itu kita tidak memasukkan laba ditahan. Laba ditahan itu apa? Laba ditahan itu adalah laba di mana pendapatan yang diterima perusahaan tetapi tidak diberikan kepada pemiliknya. Itu yang kita sebut dengan laba ditahan. Jadi pada pendapatan perseorangan kita akan menjumlah semua pendapatan yang dipunya ya tanpa terkecuali. Pendapatan nasional tidak memasukkan laba ditahan ya. Sekali lagi pendapatan nasional tidak memasukkan laba ditahan. Kalau ditanya apa itu laba ditahan? Laba ditahan itu adalah laba yang sengaja tidak diberikan kepada pemiliknya yang biasanya ada di setiap perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan laba, kemudian ada laba ditahan, ada laba yang memang dibagikan, dan ada laba yang memang sengaja tidak diberikan kepada pemiliknya. Nah, itu terkait penjelasan dari pendapatan perseorangan atau personal income. Kemudian di sini juga kita bisa dapatkan pengertian dari disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, apa maksudnya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan? Pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah kita akan mengatakan seluruh gaji atau pendapatan yang kita terima, kemudian setelah itu kita kurangi dengan pajak atau kewajiban-kewajiban lain, dan hasil dari pengurangan tersebut dan siap untuk dibelanjakan itu namanya pendapatan disposable income. Jadi secara sederhana kita akan bicara pendapatan disposable income itu adalah pendapatan ya, total pendapatan yang kita terima ya, total pendapatan yang individu terima, yang rumah tangga terima atau bisnis non korporat terima setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang menempel. Katakanlah sudah membayar pajak, sudah membayar hutang, dan sisanya itu yang kita sebut dengan pendapatan disposable, artinya pendapatan yang memang sudah siap untuk dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan ini sama dengan pendapatan perseorangan dikurangi pajak perseorangan dan pembayaran bukan pajak. Nah, sekali lagi, jadi kita akan bicara pendapatan disposable income itu adalah pendapatan yang memang benar-benar sudah siap dibelanjakan setelah dikurangi oleh beberapa kewajiban seperti pajak. Nah, setelah kita mengetahui beberapa cara terkait untuk melihat atau mendapatkan
pendapatan nasional seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Sekarang kita akan membahas apa saja komponen-komponen yang terdapat pada produk domestik bruto. Jadi komponennya itu apa saja, itemnya itu apa saja, variabelnya itu apa saja. Ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ketika kita bicara pengeluaran agregat dalam perekonomian, ya, jadi untuk menghitung PDB itu biasanya kita simbolkan Y, dan variabel-variabel lainnya itu kita yang membentuk PDB itu kita simbolkan seperti kalau kita bicara konsumsi rumah tangga kita simbolkan C. Kemudian kalau kita bicara pengeluaran pemerintah kita simbolkan G. Kemudian kalau kita bicara investasi itu kita simbolkan I. Kemudian kalau kita bicara net ekspor yaitu antara lain ekspor dikurangi impor itu kita bicara XM. Jadi ketika kita bicara Y sama dengan C plus I plus G plus XM itu sama saja kita sebut biasanya persamaan ini kita sebut dengan persamaan identitas. Di awal tadi kita selalu bilang bahwa dalam makroekonomi seluruh pendapatan itu harus sama dengan seluruh pengeluaran. Jadi nilai dari Y itu sama dengan penjumlahan dari konsumsi C ditambah I ditambah G ditambah XM. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau kita coba bedah satu persatu mulai dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi sampai dengan ekspor neto. Yang pertama kita bahas adalah konsumsi rumah tangga. Hampir di semua negara, terlebih negara-negara berkembang, ya, PDB yang paling banyak itu bersumber dari aktivitas konsumsi rumah tangga atau C. Nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu. Jadi ketika kita bicara konsumsi rumah tangga itu apa isinya? Nah, isi dari konsumsi rumah tangga C itu adalah semua barang kebutuhan yang dibeli oleh konsumen atau rumah tangga ataupun perusahaan lainnya ya. Jadi semua orang atau individu yang membeli kebutuhannya dalam katakanlah dalam jangka waktu 1 tahun itu akan masuk dalam variabel C. Katakanlah kita beli makan, minum, pakaian, alat-alat elektronik, di mana semua itu kebutuhan kita, itu akan masuk pada variabel C. Ingat, tentu saja barang yang dibeli adalah barang baru, yang dia bisa berkontribusi pada PDB. Kategori barang konsumsi rumah tangga adalah barang tersebut dibeli untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa makroekonomi dan mikroekonomi itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Kalau di awal tadi kita bicara mikro itu kita bicara perusahaan ataupun individu bagaimana dia bisa memenuhi atau memaksimumkan kepuasannya. Nah, di sini kita bahas konsumsi. Konsumsi itu juga nanti akan dibahas di mikro. Nah, di mikro nanti akan dibahas bagaimana sih caranya seorang konsumen itu bisa memenuhi kebutuhannya agar kepuasannya maksimum. Nah, itu ketika kita bicara di mikro. Nah, kalau kita bicara di makro, kita akan menjumlahkan. Katakanlah kita ingin menghitung PDB Indonesia. Berarti secara otomatis kita akan menjumlahkan seluruh aktivitas konsumsi masing-masing individu yang ada di Indonesia. Nah, itu ketika kita bicara konsumsi rumah tangga dilihat dari aspek makro. Sekali lagi, tidak semua pembelian dikatakan sebagai konsumsi. Ya, ada kalanya pembelian seperti pembelian rumah, asuransi, itu tidak digolongkan kepada konsumsi rumah tangga. Kenapa? Karena bukan merupakan pembelanjaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Katakanlah kita beli rumah, itu kan tujuannya untuk investasi. Katakanlah ketika tujuannya
berupa untuk investasi tidak memenuhi kebutuhan, ya, tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, maka katakanlah walaupun beli rumah itu akan dikategorikan sebagai investasi, bukan sebagai konsumsi rumah tangga. Kemudian ketika kita bicara pembayaran asuransi, asuransi itu kan digunakan ketika nanti kita mengalami sesuatu hal, tidak digunakan untuk aktivitas konsumsi, maka dia pembayaran asuransi itu tidak masuk dalam konsumsi rumah tangga. Kemudian komponen lainnya selain konsumsi rumah tangga dalam PDB itu adalah investasi. Nah, di situ dikatakan investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa mendatang. Nah, jadi investasi ini yang bisa masuk di kategori investasi ini adalah pembelian beberapa barang modal yang nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi di masa yang akan datang. Katakanlah Anda punya perusahaan, kemudian Anda membeli beberapa mesin, katakanlah Anda punya usaha di bidang kuliner, katakanlah bakso, Anda membeli beberapa mesin untuk pencetak bakso. Secara otomatis ketika Anda membeli beberapa pencetak bakso tadi, itu dikatakan sebagai pembelian barang-barang modal. Jadi dia masuk bukan kepada konsumsi rumah tangga, tapi dia nanti masuk tercatat pada investasi. Kemudian pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi itu sudah jelas. Jadi ketika kita tanya apa saja barang-barang yang nanti bisa dicatat di variabel investasi, ya semua barang-barang modal yang terkait dengan peralatan produksi. Kemudian perubahan-perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun. Jadi investasi itu jelas ya, barang-barang yang dibeli itu ada kalanya dia meningkat, ada kalanya dia mengalami penurunan. Ketika kita kasih contoh, investasi apa yang kita beli nilainya makin lama makin meningkat, kita akan bicara katakanlah kita beli tanah di tempat yang strategis, tentu saja nilainya makin tahun itu pasti akan makin naik. Tetapi ada juga pembelian investasi yang nilainya makin lama makin turun karena aus sering digunakan. Contohnya kita beli mesin untuk produksi, mesin itu ketika kita beli bukan nilainya makin lama makin naik, tapi nilainya pasti makin lama makin turun karena aus tadi. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, katakanlah tadi rumah. Rumah tidak bisa masuk ke konsumsi rumah tangga, tapi rumah bisa masuk untuk kategori investasi. Selanjutnya, variabel lainnya yang berkontribusi kepada PDB itu adalah pengeluaran pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu juga melakukan aktivitas konsumsi, ya, aktivitas membeli barang atau jasa, tapi tidak diletakkan di poin konsumsi. Pemerintah itu punya pos sendiri yang kita sebut G tadi, pengeluaran pemerintah. Ya, tentu saja pengeluaran pemerintah ini ditujukan bukan untuk kepentingan individu, tapi kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas, pendidikan, kesehatan, jalan tol, jalan raya, kemudian menyediakan polisi dan tentara untuk keamanan, sampai dengan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, ataupun pengembangan infrastruktur, kata membangun bandara, membangun pelabuhan, dan segala macamnya, itu yang kita sebut dengan pengeluaran pemerintah. Karena tujuannya dibangun itu untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah itu akan dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama adalah konsumsi pemerintah dan yang kedua adalah investasi pemerintah. Apa yang membedakan? Di situ dijelaskan, ketika kita bicara pengeluaran pemerintah yang sifatnya konsumsi pemerintah, itu adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti pemerintah membayar gaji pegawai negeri sipil, pemerintah memberi alat tulis kantor untuk setiap masing-masing instansi yang ada, kemudian biaya perjalanan dinas dan segala macamnya. Itu merupakan
pengeluaran pemerintah kategori konsumsi pemerintah. Kemudian ada lagi pengeluaran pemerintah kategori investasi pemerintah. Katakanlah pemerintah itu membangun jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi. Itu adalah contoh pengeluaran pemerintah yang sifatnya investasi. Nah, jadi ada dua pengeluaran pemerintah. Kita bisa menggolongkan ke konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Kemudian ada pembayaran transfer, ya. Nah, pembayaran transfer ini tidak masuk dalam kategori PDB, ya. Pembayaran transfer itu apa? Pembayaran transfer itu merupakan pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada golongan masyarakat di mana para penerimanya tidak perlu mengembalikan yang dianggap sebagai balas jasa ataupun usaha apapun yang tidak ada unsur pengembaliannya. Jadi pembayaran transfer itu pemerintah sengaja memberikan sejumlah uang ataupun modal kepada beberapa orang atau instansi di mana nanti yang diberi yaitu orang yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan itu tidak perlu mengembalikannya. Nah, contohnya apa? Katakanlah pengangguran yang ada di beberapa negara itu mendapatkan suaka dengan cara mereka dibantu katakanlah mereka dibantu sejumlah uang untuk bisa bertahan hidup karena mereka menganggur. Nah, ketika mereka bekerja, pengangguran tersebut bekerja, maka mereka tidak perlu mengembalikan bantuan yang sebelumnya mereka terima. Itu namanya pembayaran transfer, uang pensiun, bantuan orang cacat, sampai dengan beasiswa. Katakanlah Anda sekolah dibiayai oleh negara. Ketika Anda lulus, Anda tidak perlu mengembalikan biaya sekolah Anda kepada pemerintah. Nah, itu namanya pembayaran transfer. Nah, variabel terakhir yang menentukan PDB itu adalah ekspor neto. Ya, ekspor neto itu kita akan bilang selisih antara aktivitas ekspor dan aktivitas impor. Tentu saja ketika suatu negara itu melakukan ekspor, tentu saja nanti akan menghasilkan yang namanya devisa. Tetapi sebaliknya ketika negara itu sering melakukan impor, maka secara otomatis negara pasti akan sering mengeluarkan devisa. Nah, harapannya adalah masing-masing negara itu mampu meningkatkan ekspor. Tapi tidak ada salahnya negara itu melakukan impor jika ada beberapa syarat. Katakanlah negara yang bersangkutan itu tidak bisa menciptakan barang yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Nah, katakanlah Indonesia itu butuh mobil, butuh sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari warga masyarakatnya. Nah, tetapi Indonesia tidak bisa membuat kendaraan berupa mobil atau sepeda motor. Maka impor kendaraan itu diperbolehkan. Nilai ekspor yang dilakukan di suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor periode yang sama, disebut dengan ekspor neto. Tadi sudah kita bahas. Jadi ketika kita bicara ekspor neto itu bukan artinya menjumlahkan ekspor saja, tapi ketika kita bicara ekspor neto itu adalah kita menjumlahkan semua ekspor kemudian dikurangi dengan semua impor yang sudah dilakukan. Jadi ekspor neto yang nanti ditulis pada persamaan identitas itu ada kalanya positif dan ada kalanya negatif. Ketika kita bicara, oh ekspor netonya positif, berarti nilai ekspornya jauh lebih besar daripada impor. Tetapi kalau kita bicara ekspor netonya negatif, itu berarti kita akan bilang bahwa negara tersebut lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Nah, kemudian poin selanjutnya kita akan membedakan apa itu PDB real sama PDB nominal. Apa sih yang membedakan? Kenapa PDB itu ada yang kita sebut dengan PDB real sama PDB nominal? Nah, ketika kita bicara PDB real sama PDB nominal itu biasanya menggunakan yang namanya harga berlaku.
Apa itu harga berlaku? Nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara pada satu tahun tertentu dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Itu adalah harga berlaku. Ya, jadi katakanlah kita menghitung PDB Indonesia pada tahun 2021. Kita hitung barangnya ada berapa, kemudian harga pada saat tahun 2021 itu berapa. Itu namanya kita menghitung menggunakan PDB nominal. Kemudian ada yang kita sebut dengan PDB real. Ya. PDB real itu adalah cara menghitungnya menggunakan harga tetap. Maksudnya harga tetap itu seperti apa? Harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lainnya. Jadi maksudnya kayak gimana? Katakanlah kita menghitung barang yang dihasilkan, nilai barang yang dihasilkan pada tahun 2021. Tetapi ya, harga yang digunakan bukan harga pada tahun 2021, tapi kita menggunakan tahun tertentu yang kita sebut dengan tahun dasar biasanya. Barangnya diproduksi tahun 2021, tapi kesepakatannya katakanlah harganya menggunakan tahun 2000. Nah, itu namanya PDB yang menggunakan harga tetap atau kita sebut dengan PDB real. Nah, untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ya, untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, itu kan biasanya harus ada indikatornya. Nah, biasanya penelitian-penelitian itu menggunakan harga tetap, ya, karena ada tahun dasarnya, jadi ada acuannya tahun dasar yang digunakan. Nah, itu bedanya antara PDB real dengan PDB nominal. Nah, kemudian di sini kita juga diberi informasi terkait dengan apa itu harga pasar dan harga faktor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal sekali, perhitungan PDB itu menggunakan harga pasar ya, bukan harga faktor. Kemudian apa harga pasar itu? Di sini kita jelaskan, harga pasar itu apabila perhitungan nilai barang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Ya, katakanlah Anda beli baju di mall, itu harganya 50.000. Ya, maka ketika masuk kepada perhitungan PDB ketika yang digunakan 50.000, maka itu adalah harga pasar. Berbeda lagi, katakanlah kita menggunakan harga faktor. Katakanlah kalau harga faktor gimana? Yang dimasukkan atau yang dihitung itu bukan harga yang harus dibayar pembeli, tapi harga produksinya, namanya harga faktor. Katakanlah baju itu dijual di mall 50.000, tapi sebenarnya harga produksinya 40.000. Nah, ketika kita menggunakan harga yang 40.000, maka berarti perhitungan PDB kita itu menggunakan harga faktor. Nah, ini adalah beberapa contoh ya perhitungan tadi. Bagaimana cara menghitung perhitungan PDB nominal dengan PDB real ya. Ketika kita menghitung PDB real itu menggunakan tahun dasar. Tetapi kalau kita menghitung PDB nominal ya, kita menghitung PDB nominal ya, kita menghitung berdasarkan tahun saat itu. Katakanlah di situ dikatakan di tahun 2015 ya, di tahun 2015 katakanlah di situ harga dari burger ataupun hotdog, kita akan ambil hotdog pada saat itu harga di tahun 2015 itu adalah $3, maka secara otomatis di tahun 2015 kita akan bilang 3 dikalikan 200 hotdog yang diproduksi saat itu ketika kita menggunakan PDB nominal. Tapi kalau kita menghitung menggunakan GDP real itu ada tahun dasarnya. Ya, ada tahun dasarnya. Katakanlah di tahun 2013, 14, 15 kita bersepakat
harga yang digunakan adalah tahun dasar 2013. Maka secara otomatis kalau kita ingin menghitung hotdog di tahun 2015, yang dipakai harganya bukan yang $3, tapi harga dasar yang berlaku atau yang kita sepakati yaitu tahun 2013. Jadi 200 hotdog dikalikan dengan $1. Itu adalah ketika kita menghitung GDP real. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan calculating the GDP deflator. Nah, apa itu? Kita akan bahas apa sih GDP deflator itu. Nah, deflator PDB itu adalah merefleksikan ya, harga dari barang dan jasa yang sudah diproduksi. Ya. Dengan menggunakan PDB deflator, ya, kita bisa menghitung berapa sih tingkat inflasi tiap tahun yang terjadi di suatu negara. Ya, di berita-berita itu kan kalau kita sering mendengar katakanlah PDB tingkat inflasi di Indonesia naik sekitar 30%, 50%, 60% atau turun sebanyak 5%. Nah, perhitungan kenaikan atau penurunan atau fluktuasi inflasi itu bisa dihitung menggunakan deflator PDB. Nah, kalau terjadi kenaikan secara otomatis suatu negara tersebut pasti katakanlah harga-harga akan jauh lebih mahal biasanya ketika ada kenaikan inflasi. Tapi sebaliknya, ketika inflasi itu mengalami penurunan, maka biasanya harga-harga memiliki kecenderungan murah. Nah, di sini akan dicontohkan katakanlah kita ingin menghitung tingkat inflasi di tahun 2014 sama 2015. Kita ambil case yang awal tadi antara hotdog dan hamburger tadi di slide yang awal tadi. Nah, kita ingin menghitung tingkat inflasi tahun 2014 itu seperti apa. Nah, di situ kita diminta untuk melihat deflator PDB pada tahun kedua dikurangi deflator PDB pada tahun pertama. Nah, di situ pada tahun kedua deflatornya adalah 171. Kemudian PDB di deflator di tahun pertama itu jumlahnya 100 dibagi deflator pada tahun pertama. Jadi katakanlah ketika kita ingin melihat deflator atau tingkat inflasi di tahun 2014 itu jumlahnya 71%. Sama juga ketika kita ingin melihat di tahun 2015, caranya juga sama. Nah, di sini dikatakan di tahun 2014 itu inflasinya meningkat sebanyak 71%. Di tahun 2015 inflasinya itu sebanyak 40%. Nah, jadi deflator ini fungsi utamanya atau tujuan akhirnya adalah untuk melihat tingkat inflasi pada tahun-tahun tertentu yang terjadi di suatu negara. Demikian beberapa penjelasan terkait dengan pendapatan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.